Yang pertama yaitu arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh suatu lembaga. Retensi berasal dari kata retention yang berarti menyimpan. Retensi arsip artinya jangka waktu penyimpanan sesuatu arsip karena masih mempunyai nilai guna. Selanjutnya istilah musnah. Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi. Istilah permanen. Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kembali kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing. Istilah dinilai kembali. Dinilai kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya, apakah musnah atau permanen, sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian kembali. Selanjutnya istilah nilai guna primer. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi Kementerian Perhubungan selaku instansi pencipta. Penentuan nilai guna primer tidak hanya didasarkan pada kegunaannya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung, tapi juga kegunaannya bagi Kementerian Perhubungan selaku instansi pencinta arsip tersebut di waktu yang akan datang. Selanjutnya nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan organisasi lain atau kepentingan umum di luar organisasi pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban nasional. Dengan demikian, nilai guna sekunder diberlakukan apabila arsip-arsip tersebut tidak ada lagi kegunaannya bagi kepentingan organisasi. Jadwal retensi arsip Kementerian Perhubungan Indonesia. Tabel penelitian, pengkajian, dan pengembangan. Nomor 1 jenis arsip, administrasi penelitian, pengkajian, dan pengembangan, meliputi rencana kerja, TOR atau proposal, pembentukan tim kerja, dan surat menyurat. Jangka waktu simpan arsip yang aktif 1 tahun, inaktif 4 tahun, berketerangan musnah. Nilai guna arsip primer atau administratif. Yang kedua, data dan informasi penelitian dan pengembangan. Yang terbagi atas A. Data, B. Statistik, C. Jurnal hasil penelitian atau pengkajian. Jangka waktu simpan arsip aktif untuk data 2 tahun, statistik 2 tahun, jurnal hasil penelitian 2 tahun. Inaktif untuk data 4 tahun, statistik 4 tahun, jurnal hasil penelitian 2 tahun. Berketerangan untuk data dinilai kembali, statistik dinilai kembali, jurnal hasil penelitian musnah. Nilai guna arsip primer atau ilmiah dan teknologi. Yang ketiga, jenis arsip sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengkajian dan pengembangan. Aktifnya 1 tahun, inaktif 2 tahun, keterangan musnah, nilai guna arsip primer. Evaluasi pelaksanaan kebijakan. Jangka waktu simpan arsip atau retensi, aktif 1 tahun, inaktif 4 tahun, keterangan dinilai kembali, nilai guna primer atau administratif. Yang kelima, seminar lokakarya, temu karya, dan workshop. Aktif 1 tahun, inaktif 4 tahun, keterangan dinilai kembali, nilai guna primer. Yang keenam, pedoman-pedoman kediklatan. Jangka waktu simpan arsip atau retensi, aktif selama berlaku, inaktif 10 tahun, keterangan permanen nilai guna arsip sekunder. Yang kedua, jenis arsip modul-modul diklat. Jangka waktu simpan arsip atau retensi, aktif selama berlaku, inaktif 10 tahun, keterangan permanen, nilai guna arsip sekunder. Yang ketiga, jenis arsip akreditasi lembaga diklat.
Jangka waktu simpan arsip atau retensi aktif selama berlaku, inaktif 10 tahun. Keterangan permanen, nilai guna arsip sekunder. Yang keempat, jenis arsip sistem informasi diklat. Jangka waktu simpan arsip atau retensi aktif 1 tahun, inaktif 5 tahun. Keterangan musnah, nilai guna arsip primer atau administratif. Yang kelima, rencana tahunan diklat, jangka waktu simpan arsip atau retensi aktif 2 tahun, inaktif 2 tahun, keterangan musnah, nilai guna arsip primer atau administratif. Yang keenam, laporan penyelenggaraan diklat, jangka waktu simpan arsip atau retensi aktif 2 tahun, inaktif 3 tahun, keterangan dinilai kembali, nilai guna arsip primer atau fiskal. Yang ketujuh, transkrip nilai, jangka waktu simpan arsip atau retensi aktif 1 tahun, inaktif 2 tahun, keterangan permanen, nilai guna arsip sekunder. Yang kedelapan, materi pelajaran, jangka waktu simpan arsip atau retensi aktif 1 tahun, inaktif 2 tahun, keterangan dinilai kembali, nilai guna arsip sekunder. Tabel 3, data dan informasi, jenis arsip. Yang pertama, dokumentasi arsitektur, jangka waktu simpan arsip atau retensi aktif 1 tahun, inaktif 5 tahun, keterangan dinilai kembali, nilai guna arsip primer atau administratif. Yang kedua, sistem informasi manajemen perhubungan, jangka waktu simpan arsip atau retensi aktif 1 tahun setelah diperbarui, inaktif 2 tahun, keterangan permanen, nilai guna arsip sekunder.